Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas limit fungsi trigonometri part yang pertama, yaitu tentang konsep dan penurunan rumus limit fungsi trigonometri. Simak terus video ini sampai akhir. Yang pertama kita membahas bagaimana penurunan rumus dari limit fungsi trigonometri. Jadi di sini kalau kalian lihat, ini ada lingkaran yang berwarna abu-abu berpusat di titik O. Oke. Lalu di sini ada beberapa segitiga. Yang pertama segitiga OAB. Perhatikan segitiga OAB ini. Segitiga OAB merupakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di A. Oke, yang kedua segitiga OCD. Kalau kalian lihat segitiga OCD ini juga merupakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di titik C. Ini siku-siku. Nah, kalau kalian lihat sisi miring dari segitiga OAB ini adalah OB. OB ini merupakan jari-jari dari lingkaran. Dan alas dari segitiga OCD atau sisi OC ini juga merupakan jari-jari lingkaran yang abu-abu ini. Jadi di sini panjangnya OB itu sama dengan panjangnya OC atau sama dengan jari-jari lingkaran. Kalau jari-jari lingkaran kita misalkan R, maka bisa kita tulis di sini OB sama dengan OC sama dengan R. Jadi OB sama dengan R, OC juga sama dengan R. Oke? Nah, berikutnya kita kembali ke segitiga OAB. Segitiga OAB, kita lihat di sini. Segitiga OAB ini ada sudut X di sini. Sudut X itu sudut BOA. Nah, kalau misalkan kita ambil sin X. Kalau di segitiga OAB, sin itu kan depan pemiring. Berarti kalau segitiganya OAB, maka depan itu adalah sisi AB, dan miring itu adalah sisi OB. Berarti sin X sama dengan AB per OB. Ini kan ya. Kalau kita pindah ruas, maka AB sama dengan OB kali sin X kan seharusnya. Nah, di sini tadi kan OB sama dengan R atau jari-jari lingkaran, sehingga OB bisa kita substitusi dengan R, maka AB sama dengan R sin X. Oke, selanjutnya kita ke segitiga OCD. Nah, segitiga OCD ini kita ambil tan X. Nah, kalau segitiganya OCD, tan X, ini ya, tangan itu kan depan per samping. Kalau segitiganya OCD, maka sisi depannya adalah CD, dan sampingnya adalah OC. Jadi, tan X sama dengan CD per OC. Kalau kita pindah ruas, maka kan CD sama dengan OC dikali tan X. Ya, OC itu tadi R juga, jari-jari lingkaran juga, sehingga CD sama dengan R tan X. Oke, berikutnya sekarang kita akan hitung luas segitiga OBC. Perhatikan sekarang segitiga OBC yang ini. Ya, kita hitung luasnya. Luas segitiga OBC sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alasnya segitiga OBC itu kan OC. Ya, berarti setengah dikali OC dikali tingginya. Tingginya AB. Setengah kali OC kali AB. Berarti sama dengan setengah dikali OC itu tadi kan R, jari-jari ya. AB itu kita dapatkan tadi sebesar R sin X. Berarti ini R sin X. Atau kita dapatkan luas segitiga OBC sama dengan setengah R kuadrat sin X. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang kita akan cari luas segitiga OCD. Luas segitiga OCD itu sama setengah kali alas kali tinggi. OCD itu kan ini. Berarti alasnya OC, tingginya CD, itu ya. Jadi setengah dikali OC dikali CD. Berarti sama dengan setengah dikali OC. OC itu R dikali CD, CD itu R tan X. Berarti luas segitiga OCD sama dengan setengah R kuadrat tangan X. Oke, berikutnya sekarang kita akan cari luas juring. Juring apa? Juring OBC. Ini ya, masih ingat juring ya? Juring itu yang bentuknya seperti kalau kalian makan pizza, potongannya pizza itu bentuknya juring. Jadi juring OBC ini berapa? Rumusnya alfa per 360 derajat. Tapi di sini kita asumsikan atau X ini, yang sudut X ini satuannya adalah radian, X rad gitu ya. Jadi kalau pakai radian berarti 360 derajat harus kita konversi menjadi 2pi. Dikali luas lingkaran atau pi R kuadrat. Masih ingat ya, kalian sudah pernah belajar di SMP. Luas juring itu adalah sudutnya juring ini,
dibagi sudut semuanya atau 360 derajat atau 2pi radian dikali luas lingkaran atau pi r kuadrat. Oke, pi-nya bisa kita coret. Lalu alfa ini kan sudut ya, sudutnya x, berarti ya sudah, berarti x per 2 dikali r kuadrat atau luas juring OBC sama dengan setengah x r kuadrat. Oke, kalau sudah di sini perhatikan segitiga OBC. Segitiga OBC ini kalau kalian lihat, luasnya selalu lebih kecil jika dibandingkan dengan juring OBC. Segitiga OBC kan sisinya ini, OB, OC, sama BC yang tali busur. Tapi kalau juring OBC itu OB, OC, dan busur BC. Berarti di sini bisa kita tulis, luas segitiga OBC itu selalu lebih kecil jika dibandingkan dengan luas juring OBC. Dan luas juring OBC ini kalau kalian lihat, itu lebih kecil lagi jika dibandingkan dengan luas segitiga OCD. Yang ini OCD, ya kan? D kan di luarnya lingkaran, jadi pasti lebih besar luas segitiganya. Jadi di sini kita tulis lebih kecil lagi jika dibandingkan dengan luas segitiga OCD. Oke, kalau sudah kita masukkan luas segitiga OBC itu setengah R kuadrat sin X. Lebih kecil dari luas juring OBC itu setengah X R kuadrat. Lebih kecil dari luas segitiga OCD itu setengah R kuadrat tangen X. Gini ya. Setengah R kuadrat bisa dicoret. Ini setengah R kuadrat. Ini setengah R kuadrat. Jadi tinggal sin X lebih kecil dari X lebih kecil dari tan X. Oke. Kalau misalkan semuanya saya bagi dengan sin X, maka yang terjadi seperti ini. Sin X dibagi sin X itu 1. Lebih kecil dari X dibagi sin X ya X per sin X. Lebih kecil dari tangan X dibagi sin X. Gimana tangan X dibagi sin X? Gini, kita pakai logika. Tangan itu kan sin per cos. Ya, jadi kita tulis di sini aja ya. Jadi sin X per cos X gitu. Tangan kita uraikan menjadi sin X per cos X dibagi sin X atau dikali seper sin X. Berarti kan coret nih, sin X dicoret sama sin X, gini ya. Lalu selanjutnya, ketiga ruas ini, jadi kiri, tengah, sama kanan, setelah kita bagi dengan sin X, kita kasih limit X mendekati 0. Jadi di sini yang kiri kita kasih limit X mendekati 0 dari 1, lebih kecil dari limit X mendekati 0 dari X per sin X, lebih kecil, yang kanan berarti limit X mendekati 0 dari seper cos X. Lalu kita masukkan limit X mendekati 0 dari 1 ya 1, ya kan? Lebih kecil dari limit X mendekati 0 X per sin X. Lebih kecil dari limit X mendekati 0 1 per cos X. 0 kalau kita masukkan ke cos X berarti kan cos 0. Cos 0 itu kan 1. 1 per 1 ya 1. Nah, di sini karena 1 lebih kecil dari limit X mendekati 0, X per sin X lebih kecil dari 1, atau boleh kita katakan limit X mendekati 0, X per sin X itu antaranya 1 sampai 1. Ya kan? Antaranya 1 sampai 1 itu berapa? Ya 1. Atau bisa kita ambil kesimpulan. Kalau misalkan limit X mendekati 0 dari X per sin X itu ya sama dengan 1. Ngerti ya? Ini rumus yang pertama. Oke, sekarang kita ke rumus yang kedua. Tadi kan ketika sampai sini, ini kan sin X lebih kecil tan X, tadi kan dibagi sama sin X. Sekarang, gimana kalau misalkan ini, ketiga ruas ini, kiri, tengah, dan kanan, kita bagi dengan tangan X. Apa yang terjadi? Seperti ini. Yang pertama di sini berarti sin X dibagi tangan X. Dibagi tangan X itu kan sin X per cos X. Berarti di sini bisa kita anggap dikali cos X per sin X. Gitu kan ya? Lebih kecil dari X per tangan X. Lebih kecil dari tangan X dibagi tangan X, berarti 1. Oke, sin X dan sin X dicoret, jadi tinggal cos X. Lalu sama seperti yang tadi, jadi kiri, tengah, dan kanan kita kasih limit X mendekati 0. Jadi yang pertama ini limit X mendekati 0 cos X. Lebih kecil dari limit X mendekati 0 X per tan X. Lebih kecil dari yang cos kanan, berarti limit X mendekati 0, 1. Limit X mendekati 0 cos X, coba kita masukkan. 0 masukkan ke cos, jadi cos 0, 1 ya. Berarti di sini 1, lebih kecil dari limit X mendekati 0 dari X per tangan X,
lebih kecil dari limit X mendekati 0, 1, fungsi konstan ya sudah 1. Nah, di sini ini mirip seperti yang tadi. Kalau tadi 1 lebih kecil limit X mendekati 0, X per sin X lebih kecil 1. Sekarang X per sin X-nya diganti dengan X per tan X. Sehingga bisa kita simpulkan rumus yang kedua, yaitu limit X mendekati 0 dari X per tangen X juga sama dengan 1. Ya, jadi di sini kita buat dua rumus. Yang pertama, limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Yang kedua, limit X mendekati 0, X per tan X juga sama dengan 1. Dari dua rumus ini, nanti di slide berikutnya akan dikembangkan menjadi banyak sekali rumus. Oke? Nah, ini adalah rumus yang kita buktikan tadi ya. Kita sebutnya rumus dasar. Jadi rumus dasarnya, yang pertama limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Sudah kita buktikan di slide sebelumnya. Nah, kalau misalkan antara pembilang sama penyebut ini dibalik, berarti limit X mendekati 0, sin X per X, maka hasilnya juga akan dibalik atau diseper. Seper 1 itu 1. Dan tadi yang kedua, limit X mendekati 0, X per tan X kan sama dengan 1. Sudah kita buktikan. Kalau dibalik ya sama. Limit X mendekati 0, tan X per X sama dengan seper 1 atau 1. Oke, jadi 4 rumus ini saya sebut dengan rumus dasar. Dari 4 rumus ini, kita akan kembangkan menjadi yang namanya rumus pengembangan. Ada 8 rumus pengembangan. Yang pertama, limit X mendekati 0, AX per sin BX sama dengan A per B. Jadi, A ini mengambil dari koefisien X yang atas, B ini koefisien X yang bawah. Limit X mendekati 0, sin AX per BX juga A per B. Limit X mendekati 0, AX per tan BX juga A per B, dan limit X mendekati 0, tan AX per BX juga sama dengan A per B. Nggak hanya itu, kalau atas bawah atau pembilang dan penyebutnya itu fungsi trigonometri sin dan tan, juga berlaku rumus pengembangannya. Limit X mendekati 0, sin AX per sin BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0, tan AX per tan BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0, sin AX per tan BX sama dengan A per B, dan limit X mendekati 0, tan AX per sin BX juga sama dengan A per B. Cara mengingatnya sebenarnya mudah. Kalau kalian lihat polanya di sini, pokoknya atasnya itu AX atau sin AX atau tan AX, bawahnya itu BX atau sin BX atau tan BX, bagaimanapun kombinasinya, pokoknya aljabar biasa yang fungsi linear yang AX itu, atau pakai fungsi trigonometri sin atau trigonometri tan, itu pokoknya tinggal koefisien X di atas dibagi koefisien X di bawah. Kalau atas itu A, bawah B, ya A per B. Ya, jadi nggak perlu kalian hafalkan atau ingat satu persatu, ambil prinsipnya. Ya. Kalau di sini yang rumus dasar atas bawahnya kan sama-sama X nih. Baik X, sin X maupun tan X ditukar-tukar. Ya. Jadi di sini boleh kita kembangkan lagi sebenarnya. Ada rumus pengembangan lagi, yaitu limit X mendekati 0, sin X per tan X. Itu juga sama dengan 1. Ya kan? Jadi bisa kita anggap, ini kan AX, ini kan BX. A-nya 1, B-nya 1. Berarti 1 per 1, 1. Bisa juga limit X mendekati 0, tan X per sin X juga sama dengan 1. Karena kan A-nya 1, B-nya 1, A per B berarti 1 per 1 atau 1. Oke, nah berikutnya saya akan membahas dari mana rumus pengembangan ini berasal atau kok bisa munculnya A per B, A per B, A per B seperti ini. Kalau yang rumus dasar sudah kita buktikan di depan tadi. Ya, di sini kita akan buktikan rumus pengembangan. Misalkan saya ambil contoh limit X mendekati 0, 2X per sin 3X. Nah, seperti ini. Misalkan kedua ruas, pembilang dan penyebut itu saya kalikan dengan 6X per 6X. Maka yang terjadi seperti ini. 2X dan 6X ini saya coret yang bawah berarti 3 gitu ya. Terus 6X yang di atas itu saya pecah. Saya pecah menjadi 3X dikali 2. Berarti ini sama dengan limit X mendekati 0, 3X per sin 3X dikali 2 per 3. Gini ya, tadi kan 6X-nya dipecah menjadi 3X kali 2. Bawahnya sin 3X sama 3. Nah, lalu seperti ini. Kita misalkan 3X itu sama dengan P. Berarti P sama dengan 3X. Kalau P sama dengan 3X, X-nya mendekati 0, maka P itu juga mendekati 0. Karena kan P sama dengan 3X. 3 kali 0 itu juga 0, ya kan? Berarti P juga mendekati 0. Jadi bentuk limit ini kita ubah variabelnya menjadi limit P mendekati 0
3X itu kan apa tadi? P ya. Kita misalkan P per bawahnya sin 3X itu sin P dikali 2/3. Kalau kalian lihat, limit P mendekati 0, P per sin P itu kan ya sama aja dengan ini. Limit X mendekati 0, X per sin X ya, cuman X-nya diubah jadi P gitu kan, cuman masalah simbol, masalah variabel. Ya berarti ini juga 1. Ya berarti sama dengan 1 dikali 2/3. Sama dengan 2/3. Terbukti ya rumus ini ya. Jadi limit X mendekati 0, 2X per sin 3X sama dengan 2/3. 2 itu dari koefisien X yang atas, 3 itu dari koefisien X yang bawah. Jadi kalau misalkan limit X mendekati 0, AX per sin BX sama dengan A per B. Ya, untuk rumus-rumus yang lainnya juga sama, pembuktiannya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini saya buktikan satu rumus pengembangan aja, yang lainnya ya bisa dikembangkan sendiri atau dengan cara yang sama pembuktiannya seperti ini. Oke? Selain rumus dasar dan rumus pengembangan yang sudah saya jelaskan tadi, terkadang atau lebih tepatnya seringkali pada saat mengerjakan soal-soal limit fungsi trigonometri itu kalian harus mengingat kembali atau memakai kembali rumus trigonometri analitika yang kalian pelajari di kelas 11. Jadi di sini saya akan mereview ya rumus-rumus yang ada di trigonometri analitika di kelas 11 semester 1. Di sini kelompok yang pertama adalah rumus jumlah dan selisih sudut. Masih ingat ya? Yang pertama, sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Hati-hati kalau cos tandanya kebalik. Lalu cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Lalu tangen alfa plus beta sama dengan tangen alfa plus tangen beta per 1 min tan alfa tan beta. Kemudian yang terakhir tan alfa min beta sama dengan tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa tan beta. Ini rumus kelompok yang pertama, yaitu rumus jumlah dan selisih sudut. Kelompok yang kedua yaitu rumus sudut rangkap. Di sini saya kasih tulisan warna merah, saya kasih bintang. Maksudnya apa? Gini. Untuk rumus yang sudut rangkap ini wajib kalian ingat kembali. Karena ini sering muncul. Kalau yang jumlah dan selisih sudut sih jarang. Jarang muncul atau jarang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri. Yang sering digunakan itu rumus sudut rangkap, yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Lalu cos 2 alfa itu punya 3 rumus. Yang pertama, cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Yang kedua, 2 cos kuadrat alfa min 1. Dan yang ketiga, 1 min 2 sin kuadrat alfa. Rumus 8b, saya tulis ulang, saya pindah ruas. Min 1-nya pindah ruas ke kiri, berarti jadi 1 plus ya. 1 plus cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa. Dan rumus 8c, itu 2 sin kuadrat alfa pindah kiri, sama dengan 1 min cos 2 alfa. Atau 1 min cos 2 alfa sama dengan 2 sin kuadrat alfa. Gini ya, kalau dipindah ruas seperti ini. Nah, rumus 8b, 8c yang sudah dipindah ruas seperti ini saya tekankan ini sering kali muncul ya, terutama yang 8c. 1 min cos 2 alfa sama dengan 2 sin kuadrat alfa. Ini kalian harus ingat. Ini sering kali muncul pada soal-soal limit fungsi trigonometri. Oke, sudut rangkap berikutnya, tangen 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Lalu sin 3 alfa sama dengan 3 sin alfa min 4 sin pangkat 3 alfa. Dan cos 3 alfa sama dengan 4 cos pangkat 3 alfa min 3 cos alfa. Jadi di sini saya tekankan yang paling sering muncul ya, menurut pengalaman itu adalah rumus 8C yang sudah dipindah ruas ini. Untuk yang lain-lain sih pernah muncul, cuman lebih jarang. Oke? Kelompok rumus yang ketiga adalah rumus hasil kali sinus dan kosinus. Jadi di sini ada 4 rumus. Yang pertama, sin alfa kali cos beta sama dengan setengah dalam kurung sin dalam kurung alfa plus beta ditambah sin dalam kurung alfa min beta. Yang kedua, cos alfa kali sin beta sama dengan setengah kali dalam kurung sin dalam kurung alfa plus beta dikurangi sin dalam kurung alfa min beta. Yang ketiga, cos alfa kali cos beta sama dengan setengah kali dalam kurung cos dalam kurung alfa plus beta ditambah cos dalam kurung alfa min beta.
Dan yang terakhir, sin alfa kali sin beta itu sama dengan setengah kali dalam kurung cos dalam kurung alfa min beta min cos dalam kurung alfa plus beta. Di sini hati-hati ya. Kalau tadi yang sebelah kiri alfa plus beta, yang sebelah kanan alfa min beta. Yang ini sebelah kirinya alfa min beta, yang sebelah kanan alfa plus beta. Oke, kelompok rumus yang terakhir adalah rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Juga ada 4. Yang pertama, sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah dalam kurung A plus B cos setengah dalam kurung A min B. Yang kedua, sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah dalam kurung A plus B sin setengah dalam kurung A min B. Yang ketiga, cos A plus cos B sama dengan 2 cos setengah dalam kurung A plus B cos setengah dalam kurung A min B. Dan yang terakhir, cos A min cos B sama dengan min 2. Hati-hati ada minnya ya. Min 2 sin setengah dalam kurung A plus B sin setengah dalam kurung A min B. Nah, di sini untuk yang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus juga saya kasih tulisan merah, saya kasih bintang, tandanya 4 rumus ini sering dipakai. Semuanya sering dipakai pada limit fungsi trigonometri. Oke, jadi rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus serta rumus sudut rangkap yang di depan tadi itu yang sering dipakai. Untuk yang rumus jumlah dan selisih sudut serta rumus hasil kali sinus dan kosinus itu jarang-jarang, hampir nggak pernah kepake. Ngerti ya? Jadi dalam menyelesaikan soal-soal pada limit fungsi trigonometri itu tidak hanya pakai rumus yang limit x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1, atau yang hasilnya A per B di depan tadi. Tapi kalian harus juga paham atau kalian harus bisa ingat dan menerapkan rumus-rumus yang sudah kalian pelajari di bab trigonometri analitika di kelas 11. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.